dalam hal pemberdayaan masyarakat nih. Kira-kira mana Ibu pilih nih? Ngasih ikan atau kasih kailnya? Kalau saya tidak ingin secara frontal mendikotomikan antara memberi kail dan memberi ikan gitu. Kita harus bijak saja dalam konteks pemberian ini, karena ada yang memang membutuhkan dia diberi ikan. Meskipun kalau kita bicara bagaimana kita keberlanjutan, sustainability, bagaimana kita bisa meningkatkan mustahik menjadi muzaki, ya dia harus diberi kail gitu. Tetapi tentu ketika kita memberi kail, tidak kemudian serta-merta menafikan yang memang dia masih butuh ikan untuk diberikan, karena kail dan ikan itu ya saling terkait gitu. Selamat datang di IAI Podcast spesial Ramadan kali ini. Bincang santai kali ini bersama saya, Rio Eldianson. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai manajemen keuangan untuk kelompok usaha yang memang dibentuk dari zakat produktif tentunya. Nah, kali ini di tengah topik kita, pembicaraan kali ini kita mendatangkan seorang pakar filantropi, yaitu Ibu Dr. Rini Supriyartanti. Selamat datang Ibu Rini, dan apa kabarnya Ibu? Terima kasih Mas Rio, Alhamdulillah baik, Insya Allah lama tidak ketemu ya. Teman lama ini. Sudah 12 tahun. Oh, 12 tahun ya. Tapi menarik nih Bu, topik kita kali ini Bu, mengingat sepengenalan dari awal saya mengenal Ibu Rini, saya mengenal Ibu Rini yang memang semacam ibunya zakat lah. Masya Allah. Atau ibunya keuangan zakat. Karena memang di dunia perzakatan atau di dunia filantropi, Ibu Rini ini sangatlah tidak asing ya. Memang spesialisasi beliau di bidang keuangan, khususnya di dunia filantropi yang berhubungan dengan zakat tentunya. Dan beliau saat ini masih concern di Basnas DKI ya Bu ya? Iya. Betul. Nah, ini sekarang udah masuk tahun 2025 ini Bu Rini. Iya. Kira-kira sebenarnya arah filantropi di 2025 ini sebenarnya lebih condong kemana sih Bu? Apakah memang lebih sifatnya lebih concern di dunia pendistribusian, atau memang concern di bencana-bencana internasional, atau apa nih Bu yang 2025 ini Bu? Iya, kalau saya rasa filantropi khususnya untuk zakat ya, lembaga zakat, kita kan memang kalau mandatorinya ya sebenarnya pengelolaan zakat. Tentu sebenarnya kalau fokus utama hampir seluruh lembaga zakat ya di dalam negeri, baik dalam konteks pendistribusian ataupun pendayagunaan gitu. Tetapi itu tentu juga tidak menafikan ketika memang ada peristiwa-peristiwa ya, kebencanaan, baik daya dalam bentuk bencana alam ataupun karena konflik itu, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Karena memang respon dari masyarakat, kepedulian masyarakat Indonesia kan sangat luar biasa kalau dalam kebencanaan ataupun konflik, seperti kalau yang terakhir dari 2000 tahun lalu ya, 2024 kita Palestina itu sangat luar biasa gitu. Sehingga ada perimbangan, meskipun tentu di dalam negeri pasti tetap porsinya lebih besar. Baik Bu Rini. Nah, kalau saya melihat-lihat ya bentuk penyaluran zakat nih Bu, saya kadang melihat ada gerobak-gerobak nih Bu, ataupun warung, ataupun kadang ya kita sebut sajalah penyaluran zakat itu dalam bentuk usaha ya, untuk atau yang mungkin bisa kita sebut penyaluran zakat dalam bentuk zakat produktif. Nah, kira-kira Bu, tantangannya apa saja sih Bu menyalurkan zakat dalam bentuk usaha untuk mustahik ini, supaya memang pasti tujuannya untuk mustahik ini ya
dari yang tidak berdaya untuk menuju berdaya ya, sehingga nanti kelak dia menjadi muzaki tentu Bu ya. Nah, tantangannya apa aja sih Bu? Iya, dalam konteks penyaluran zakat, kalau dalam regulasi kita mengenal ada pendistribusian dan pendayagunaan. Jadi kalau pendistribusian itu berarti penyaluran dalam bentuk bantuan yang memang karitatif gitu ya, ataupun ada yang intinya dia memberikan dang doruriyah gitu. Kemudian ada yang dalam bentuk pendayagunaan. Nah, antara dua hal ini seperti tadi disebutkan, misalnya dalam bentuk yang produktif ya, itu memang ada tantangan yang bisa jadi berbeda dengan yang di pendistribusian, karena kalau di pendayagunaan itu memang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif gitu. Kalau membantu kan ada orang butuh bantuan untuk bayar sekolah, kita bantu langsung terbantu itu. Tapi ketika meningkatkan dia keberdayaan tentu tidak bisa seperti itu. Dan pendekatannya biasanya kalau kita bicara usaha itu kita biasanya lihat ada produk, ada modal, kemudian pasar, dan tentu SDM. Nah, 4 ini pendekatannya tentu tidak selalu mudah ya, jadi menjadi tantangan tersendiri. Tantangannya adalah bagaimana kemudian ketika kita mendekati dengan program ini, kemudian dapat sustain dan betul-betul bisa meningkatkan keberdayaan mustahik. Nah, dalam konteks pemberdayaan seperti ini biasanya memerlukan sumber daya yang relatif besar, baik dalam konteks sebagai modal usahanya, ataupun dalam bagaimana kita pendampingannya gitu. Karena dalam misalnya menentukan mustahik, sasaran mustahik yang kita harus bantu misalnya seperti itu kan, kita juga perlu ini yang memang dengan pendekatan ini yang memang sesuai atau pas atau tidak gitu. Itu pasti kita perlu ada survei dulu, kemudian nanti ada pendampingan, bahkan bisa live in di situ, artinya kita memang tinggal bersama dengan mustahiknya di lingkungan mustahik, atau misalnya biasanya di wilayah ya, misalnya di perkampungannya. Kemudian juga nanti biasanya juga perlu ada evaluasi dan ini. Kemudian tantangan juga adalah ketika kita mendekati dengan pola ini, mustahik itu kan kadang bersifatnya tuh lebih menyukai memang pola pikirnya masih konsumtif. Iya, betul. Jadi ingin dibantu, ya saya butuh bantuan, saya udah bantuannya kasih saja gitu. Sementara nggak mau ribet mungkin. Nah, nggak mau ribet gitu. Nah ini dan individual ketika kita misalnya masuk, kalau kita biasanya untuk program pemberdayaan itu kalau kita masuk hanya individual, itu tingkat kegagalannya bisa tinggi. Maka kita harus melakukan dengan pembentukan dengan kelompok gitu ya. Jadi kalau konsumtif kadang dikasih, mungkin satu orang kalau dikasih gerobak bakso suruh jualan gitu, kalau kita tidak ada pendampingan misalnya, bisa jadi nanti dalam waktu Jual ya 1 bulan nggak berjalan, gerobaknya dijual gitu. Jadi itu tantangan-tantangan dari sisi sebelum atau before, selama program sampai kemudian pasca program ini. Kalau di pemberdayaan memang pendayagunaan zakat ini ada tantangan-tantangan yang dia mengiringi lah gitu. Dan tantangan lain juga sebenarnya masih ada juga pandangan perbedaan fikih ya terkait bagaimana kita menyalurkan. Karena ada yang kalau kita menyalurkan misalnya apakah dia direct disalurkan langsung sebagai bantuan, kemudian kita udah kena ini punya mustahik, kita langsung sebagai salurkan. Tapi begitu misalnya dibikin badan usaha misalnya seperti itu, ini kamu punya modal di sini bareng-bareng gitu. Nah kadang-kadang ini modal saya, daripada nanti lama, udah kita ambil aja masing-masing misalnya gitu. Nah bagi-bagi. ya maka kemudian di lembaga zakat pasti punya strategi. Ada yang masih mungkin dengan awalan dalam bentuk piutang courts lebih dulu gitu kan. Kalau di community development seperti itu, ada yang modelnya seperti itu, meskipun ada juga yang memang langsung tetapi tetap dikelolakan dengan pola pendampingan gitu. Jadi kemudian karena sumber dayanya itu relatif besar, maka kemudian memang
perlu biasanya adalah kolaborasi banyak pihak gitu. Jadi kalau kita misalnya di Basnas Basis ya di tempat saya itu punya program Senyum Teluk Jakarta. Kita pemberdayaan nelayan kerapu gitu ya. Kerapu ini butuh seperti bagang gitu yang itu nilainya besar. Nah itu kita kerjasama dengan pemerintah, dinas KPKP. Nah kemudian kita bentuk kelompok dan kita membantu dengan bibit misalnya seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain di Zakat juga punya model-model yang memang perlu ada kolaborasi, bahkan kolaborasi juga dengan lembaga zakat yang lain gitu. Waktu itu. Memang butuh inovasi-inovasi untuk menjadikan usaha-usaha tersebut ibaratnya long term ya Bu ya. Iya, jadi PR-nya kan bagaimana program ini bisa sustain, berkelanjutan. Betul. Jadi ketika kita tidak dampingi atau pendampingan pun dia akan terus berkelanjutan dan memberikan impact kepada mustahik yang kita dampingi sesuai tujuan zakat itu sendiri gitu. Baik Bu. Nah ketika mustahik yang diberikan program zakat produktif ini Bu, seringkali kan mereka ini belum berkapasitas atau dinilai belum berkapasitas baik dalam mengelola usaha tersebut. Apalagi kalau bicara manajemen usaha. Ini ada strategi nggak Bu dari sisi amil yang memang diamanahi ini agar penerima zakat produk tersebut yang memang dipastikan bisa mengelola usaha tersebut dengan baik Bu. Tips-tipsnya kira-kira strateginya apa Bu? Ya, yang pertama kalau kita tadi saya sebutkan ya untuk lembaga zakat itu pendekatan dalam konteks pemberdayaan ekonomi atau produktif itu sebenarnya kayak tadi kita melakukan ini tuh sebenarnya kadang mustahik itu kan ada yang sudah punya produk tapi kualitasnya belum bagus ataupun punya produk kualitasnya sudah bagus tapi kurang modal. Semacam harus ditambahkan value added seperti itu ya. Jadi mana kita pendekatannya, apakah kita penguatan kualitas ataupun memang pemberian modal dan juga akses pasar. Mungkin modalnya cukup kualitasnya udah oke, tapi nggak aksesnya tahu jualnya. jualnya kemana. Kemudian yang keempat itu kan SDM, artinya SDM mustahik itu sendiri baik dalam pengelolaan dia punya produk itu. Nah, maka bagaimana strategi yang banyak dilakukan oleh teman-teman itu adalah di lembaga zakat terutama itu dengan pola pendampingan. Karena kita seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau kita melakukan program pendayagunaan tanpa pendampingan, biasanya tingkat keberhasilan untuk keberlanjutan program itu menjadi lebih kecil gitu ya, dengan kelompok. Jadi dengan kelompok. Jadi biasanya dengan kelompok. Kalau dengan individu, mungkin kalau di Jakarta satu di Tanjung Priok, satunya di Pasar Minggu, satu di mana kan ketika melakukan pendampingan kan kurang ini ya. Maka kemudian biasanya berkelompok. Kemudian yang kedua dengan pendampingan itu maka pasti punya mekanisme ya. Misalnya ada pertemuan yang dilakukan mingguan gitu dengan pola pendampingan itu maka akan terdeliver bagaimana pengelolaan usahanya, bagaimana kemudian kita mendeliver juga mungkin ada kapasitas dari mustahik dalam bentuk kapasitas spiritual, kapasitas sosial, kemudian juga bagaimana dia tidak hanya dalam konteks pendampingan berusaha tetapi juga kapasitas kalau kita bicara di syariah itu pendekatan makosidnya itu kita komprehensif. Kemudian kita juga untuk mengikat dan komitmen dari mustahik biasanya itu ada yang memakai model ikrar gitu. Jadi sebelum ini kita ada ikrar yang memang harus pertemuan rutin. Ya, ada pertemuan rutin yang kemudian ada ikrar atau kalau ada juga yang memakai pakai harus menandatangani fakta integritas gitu. Ya. Jadi ya, jadi ada akad yang jelas, kemudian ada fakta integritas dengan kelompoknya gitu untuk bisa digunakan mengikat kelompok agar memang bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan gitu. Nah, ini nanti akan disebutkan juga sanksi yang kalau misalnya
kelompok ini tidak bertanggung jawab itu. Jadi karena dia mengikatnya kelompok, maka kan masing-masing akan kemudian bertanggung jawab juga. Karena kalau ada satu yang mungkin wan prestasi dan lain-lain, kan kelompok harus bertanggung jawab. Nah, ini akan mengikat secara kelompok. Kemudian juga mekanisme strateginya juga mungkin dengan pola pemberian bantuan yang dia tuh tidak sekaligus, tetapi juga bisa termin. Kalau misalnya programnya itu ada yang modelnya, ada yang mulai dari pembiasaan dulu diberikan dalam akad court misalnya. Kemudian dalam sekian lama dia bisa mengembalikan, bisa disiplin, baru masuk kepada bantuan yang memang dia di kelompok, biasanya dengan pola yang berbeda lagi gitu. Tapi ada juga yang kalau kita punya di Basnas Basis itu program yang tadi saya sebut kelompok nelayan, itu misalnya untuk pemberian termin dengan benih misalnya. Benih itu tidak sekaligus, baru persekian, karena tadinya hanya mampu 2.000, misalnya setahun dia punya, per bulan kita berikan dalam bentuk yang bertermin gitu ya. Dan juga tentu akses pasar tadi gitu. Itu perlu pendekatan yang memang agak komprehensif ya, itu Mas. Ini saya pernah menghitung Bu, mengenai berapa sih tataran orang dianggap duafa atau seorang mustahik Bu. Kalau kita ngacu kepada emas ya Bu, yang pertama, kira-kira saya pernah hitung orang yang bergaji sekitar 10 juta atau di bawah 10 juta pun bisa dianggap duafa Bu. Seperti itu kalau kita ngacu ke harga emas saat ini ya, anggaplah 1,5 juta ya mungkin Bu, sekarang 1 gram. Berarti di sini mungkin Bu, mengingat digaji di Indonesia UMR-nya masih ada yang sekitar 3 sampai 4,5 lah. Berarti mungkin perlu kita golongkan, ada yang miskin ekstrim Bu, ada yang mungkin miskin biasa saja. Karena mungkin dengan gaji 7-8 juta masih banyak yang mungkin punya motor, bisa nyicil iPhone, seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrim ini Bu, mungkin ini ada semacam perlakuan khusus Bu, di mana orang miskin ekstrim ini ya mungkin biasanya ya kebutuhan konsumtifnya itu jauh lebih tinggi ini bukan dari sisi rupiah ya Bu, artinya belum terpenuhi gitu dari sisi konsumtif yang bahkan yang fundamental dasarnya. Nah, kira-kira orang-orang yang miskin ekstrim ini Bu, cocok gak sih dikasih bantuan ataupun program zakat produktif seperti ini Bu? Ya, ini diskusi yang memang dari sejak lama ini biasanya. Kalau kita biasa menyebut di teman-teman zakat itu kerak kemiskinan. Jadi ya mungkin tadi Mas Dio bilangnya adalah kemiskinan ekstrim ya. Kita ada yang namanya kerak kemiskinan. Jadi kalau ada pola gitu, jenjang kalau boleh dibilang ya. Ada kerak kemiskinan, ada yang memang dia kemudian miskin tadi ya, kemiskinan. Sebenarnya kalau di bawah muzaki itu, kalau saya secara pribadi itu mengkategorikan ada juga yang dia itu belum muzaki tapi sebenarnya sudah bukan mustahik juga gitu. Jadi kalau saya tidak hanya ada dua mustahik, selain ada mustahik pasti ada muzaki gitu. Karena ada level tengah yang dia sebenarnya mampu gitu. Kalau dalam konteks asnafan kan ada yang fakir, ada yang miskin. Nah, ketika kita bicara fakir gitu, mungkin yang disebut dengan kerak kemiskinan tadi, kita harus agak hati-hati kalau kita ingin membuat program untuk yang produktif tadi ya. Kebutuhan. Jadi kalau dari sisi kebutuhan kita bicara ada daruriyah, kemudian tahsiniyah, ada hajiah gitu ya, atau kebutuhan primer, kebutuhan ini ya di level kerak kemiskinan itu memang butuhnya adalah ini adalah bantuan dalam bentuk yang karitatif. Karena dia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya aja masih sulit. Itu kemudian ketika karena tadi dalam tanda kutip kalau kita bicara program untuk produktif itu
ada kompleksitas ataupun ada tantangan tersendiri gitu. Maka dalam pendekatan ini kita juga harus hati-hati. Biasanya gini, ada memang yang dia kalau kerak kemiskinan itu biasanya betul-betul ya less of pendidikan, tidak punya skill gitu ya, tidak punya keterampilan ya, tidak pendidikannya juga maka kemudian bisa jadi juga dia tidak punya potensi untuk belum punya gitu. Maka adalah bantuan-bantuan yang ini, dan kemudian ada yang memang harus dilibatkan polanya itu menjadi pekerja dulu. Jadi kalau misalnya kita bikin pemberdayaan peternak gitu, untuk langsung dia bisa mengcover dengan ternak kemudian ini belum bisa jadi tidak akan langsung, tetapi dia harus, karena peternak itu kan butuh waktu, butuh proses. Yang penting dia dimagangkan dulu. Ya, magangkan, tapi harus ada yang kemudian menjadi penghasilan dia. Oh iya betul. Gitu. Jadi itu harus prosesnya, itu bukan harusnya proses ya. Biasanya kemudian dimodifikasi dengan proses. Kalau tadi misalnya pemberdayaan nelayan gitu, ya kehidupan dia nelayan gitu. Tapi kalau untuk kemudian bisa mendapatkan penghasilan yang memang mencukupi, bisa jadi itu. Jadi ada bantuan untuk kebutuhan hidupnya itu yang kita bantu. Misalnya anaknya nggak bisa sekolah ya, mungkin yang diperlukan adalah bantuan pendidikan, itu sewa rumah misalnya, ya mungkin itu yang dibutuhkan. Untuk kemudian nanti menjamin kemudian dia punya penghasilan, punya penghidupan secara ekonomi, nah itu ada step ataupun kemudian dilibatkannya dalam konteks tadi gitu. Baik Bu, setelah nih kira-kira Mustahik mendapatkan program kelompok usaha lah dari Zakat Produktif ini, PR selanjutnya ini bagaimana para mustahik ini mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik secara mereka sebagai anggota kelompok atau di kelompok usahanya, maupun juga terkadang baik secara pribadi, yang kadang ketika pribadi pengelola keuangannya bermasalah akan berimbas juga ke usaha kelompok nih Bu. Kira-kira apa yang menjadi perhatian para mustahik ini Bu dalam hal pengelolaan keuangan tersebut Bu? Iya, yang pertama di deliver di pendampingan ya. Di ketika pendampingan itu biasanya ada materi-materi tentang pengelolaan usaha. Jadi pengelolaan usaha itu bagaimana produksi misalnya, bagaimana akses pasar gitu, dan kemudian juga bagaimana mengelola keuangan. Nah, biasanya dari awal juga dalam usaha ini, karena ini juga diperlukan tidak hanya oleh mustahik tetapi juga oleh lembaga zakat ya. Lembaga zakat kan juga ingin tahu sebenarnya dia punya target kan. Lembaga zakat itu misalnya ingin meningkatkan pendapatan dari X rupiah menjadi X rupiah gitu kan. Maka lembaga zakat melalui yang pendampingan tadi juga perlu untuk nanti mengukur kan. Nah itu kita mendeliver biasanya adalah dengan pencatatan, kedisiplinan dalam pencatatan. Tentu diberikan contoh dan pelatihan lebih dulu bagaimana melakukan pencatatan di dalam usaha. Kemudian yang tadi alokasi ya, proporsi alokasi ketika sudah ada hasil itu bagaimana untuk bisa dijalankan menjadi operasional harian, kemudian ada yang harus direinvest lagi gitu, dan untuk yang bisa diambil untuk kehidupan dia gitu loh. Itu yang bisa salah satu peran penting mungkin Bu dari para pendamping itu mendisiplinkan pencatatan itu ya. Betul. Iya itu, dan itu makanya dari waktu ke waktu. Karena banyak mustahik yang gini, ya bukan banyak ya, kan kadang baru berhasil kemudian dengan pola konsumtif dia pengen apa begitu punya keberdayaan, wah udah ini bahkan bisa nikah lagi gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang, nah itu gimana gitu. Ada yang pernah tuh ada case ya, pertama memang usahanya nggak lagi turun banget, sampai ada yang sampai mau pisah sama istrinya. Terus ada lembaga zakat yang masuk itu, dia bisa tuh meningkat gitu sampai dia bisa ada outlet di pasar, punya kendaraan, punya karyawan, ya itu gitu. Pas udah gini ditipu
sama mitra, karena dia nggak melakukan ini kan harus sudah punya ini kan di tokonya ada gitu kan. Nah, pendampingan dari minus kemudian menjadi dia tumbuh, Meningkat. kemudian dia minus lagi itu tantangan tersendiri. Nah, itu tentu berkait dengan ini. Bagaimana siklus dalam konteks mustahik itu usaha ini memang itulah. Iya, kadang saya sering diskusi ya dengan mungkin pendamping Bu. Ya memang salah satu PR berat yang mereka tuh kadang ya memulai kebiasaan yang dulunya mencatat pengeluaran dari kertas, kadang kertas rokok, Iya. ataupun kertas-kertas, ataupun nggak pernah mencatat, itu PR yang sangat luar biasa mendisiplinkan itu ya. Tapi memang dari situ ya mereka akan tergambar bahwasanya ternyata penghasilan yang boleh dia pakai untuk konsumtif. Karena kan kalau psikologisnya kalau megang uang agak banyak dikit ya Ibu, seperti yang Ibu katakan tadi, banyak maunya. Iya, Mau ini, mau itu. Nah, ini yang saya pikir luar biasa juga untuk peran pendamping, yang sangat penting sih. Program-program ini harus ada pendampingnya ya Bu. Iya, dan biasanya juga dideliver dengan kesadaran untuk dia menabung gitu. Jadi ada dua hal, selainnya itu adalah bagaimana dia bersedekah, berinfak, kemudian menabung. Jadi kalau ada yang penyisian tadi, misalnya saya contohkan 20% harus jadi infak lagi. Infaknya itu nanti digulirkan kepada kelompok yang lain gitu. Seperti itu. Jadi ini kalau hasil usahanya memang sudah, dan memang itu harus apa ya, benar-benar dideliver. Kalau enggak agak sulit ya. Kadang harus dipaksakan gitu. Betul. Itu. Baik, Ibu Rini, kita udah masuk ke segmen akhir acara nih. Dengan diskusi yang pengennya panjang nih. Karena jujur bagi saya ya topik mengenai yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu sangat menarik di bangsa kita ini. Iya. Karena PR-nya banyak. Betul. Seperti itu. Nah Bu, mungkin di segmen akhir ini saya coba memberikan pilihan ke Ibu nih dalam hal pemberdayaan masyarakat nih. Kira-kira mana Ibu pilih nih? Ngasih ikan atau kasih kailnya? Waduh. Kalau sekarang ada sering bercandaan juga, ngasih kail apa ikan? Ngasih kail tapi ikannya juga udah nggak ada gitu. Gitu. Tapi ya gitu, kalau dalam konteks zakat secara keasnafan itu kan sudah jelas ya, ada 8 asnaf. Kalau dalam keduafaan ya fakir dan miskin. Nah, kalau saya tidak ingin secara frontal mendikotomikan antara memberi kail dan memberi ikan gitu. Kita harus bijak saja dalam konteks pemberian ini, karena ada yang memang membutuhkan dia diberi ikan. Meskipun kalau kita bicara bagaimana kita keberlanjutan, sustainability, bagaimana kita bisa meningkatkan mustahik menjadi muzaki, ya dia harus diberi kail. Harus diberi kail gitu. Tetapi tentu ketika kita memberi kail, tidak kemudian serta-merta menafikan yang memang dia masih butuh ikan untuk diberikan. Karena kail dan ikan itu ya saling terkait gitu. Kadang mancing sambil lapar tuh nggak enak begitu. Ya, mancing sambil betul itu ya, itu mungkin yaitu perumpamaan yang bagus ya. Ada proses yang memang dia harus diberi ikan dulu gitu, kemudian mungkin nextnya diberi kail. Tapi secara prinsip memang dan gini, zakat itu juga menurut saya juga tidak bisa berdiri sendiri itu. Yeah. Kalau dia akan lebih powerful itu dengan pendekatan memang ada zakat, ada infak sedekah, kemudian ada wakaf gitu. Kalau kita pindah pendekatannya dengan komprehensif itu keberdayaannya saya rasa akan menjadi lebih kuat gitu. Meskipun banyak juga sudah dibuktikan dengan zakat juga keberdayaannya bisa ini. Tetapi sekali lagi antara kail dan ikal sesuai konteks saja. Tinggal nanti persentase bagaimana kita bisa memberi ikan, dan ada yang tetap diberi kail. Gitu. Bukan tetap diberi kail, antara kail dengan ikan itu proporsi dan sesuai kebutuhan. Jadi
Tergantung ya Bu ya, Iya, kebutuhannya seperti apa dari mustahik tersebut. iya ada yang melakukan pendekatan pemberdayaannya itu kan berjenjang. Dia dengan pola ini dulu, pembiasaan dulu gitu. Jadi peningkatan dulu, beri bantuan, kemudian memberikan skill. Ya. Kemudian ketika dia sudah punya skill ataupun ini nanti kemudian diberikan kail dalam, meskipun memberikan skill itu juga bentuk yang lain daripada kail ya gitu. Kemudian nanti diberikan kail bisa dalam model usaha atau pengembangan yang lain gitu. Seperti itu ya. Itu Mas Rio. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rini Suwiartanti atas waktu yang diberikan. Diskusi yang sangat menarik mengenai zakat produktif ini ya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada sobat IAI bahwa saja zakat itu tidak melulu sifatnya pendistribusian atau yang sifatnya karitas seperti yang dikasih habis atau sifatnya hanya bantuan. Nah, alhamdulillah dengan diskusi kita kali ini semoga sobat IAI dan para pemirsa semakin tercerahkan mengenai konsep penyaluran zakat itu sendiri. Baik, untuk info lebih lanjut mengenai akuntansi dan IAI, jangan lupa follow media sosial IAI dan subscribe untuk YouTube IAI ini. Saya Rio Aldianson, undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.